Salam telah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW semoga mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pekan Ahad kedua ini insyaallah kajian subuh bersama guru kita Ustaz Ahmad Maskur Siddiq LCMA dengan pembahasan fikih munakahat, yaitu berhubungan suami istri sesuai sunnah Rasulullah SAW, bagian yang ketiga. Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita awali kajian subuh ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kami persilakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Bapak hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitul Salam untuk melanjutkan kajian kita Saksiatul Ar-Rajul Muslim, potret laki-laki muslim ma'a zaujatih, dalam hubungannya dengan istrinya. Bagaimana Allah Ta'ala menginginkan seorang suami dalam pergaulannya dengan istrinya. Sebelumnya kita sudah membahas petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kaum laki-laki bagaimana cara memilih istri. Dan Islam juga memberikan pandangan tentang apa itu pernikahan. Pernikahan menurut sudut pandang Islam bukan sekedar untuk meluapkan nafsu, tapi yang lebih mulia dari itulah untuk membangun rumah tangga, untuk menjaga keberlangsungan generasi. Karena dengan rumah tangga akan terbangun umat yang kuat. Dengan menikah, dengan adanya keturunan, maka keberlangsungan peradaban manusia di bumi ini akan terus berlanjut. Kita saksikan beberapa bangsa yang kekurangan generasi, karena mereka tidak ingin membangun rumah tangga sampai kekurangan manusia. Katanya begitu ya, sampai kekurangan manusia. Lebih banyak generasi tuanya daripada generasi mudanya. Generasi tuanya awet, panjang umur, sehat, sementara generasi mudanya berkurang drastis, sampai-sampai sekolah TK dari umurnya. Begitu ya, kita lihat di berita. Kalau di kita justru generasi mudanya mayoritas, seperti yang diangkat di media, pemilih dari kalangan generasi muda, itu justru mayoritas. Nah, kita bersyukur nih, bangsa Indonesia, kaum muslimin Indonesia menjaga sunnah yang Allah Ta'ala tetapkan, yang Rasul contohkan, dengan menikah, berkeluarga, yang membangun rumah tangga, itu adalah membangun umat. Kemudian yang berikutnya kita bahas juga adalah seorang suami dalam menjalankan tugasnya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, selalu berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam.
setiap apa yang dia lakukan di rumah tangganya, ya, selalu berpegang kepada ajaran Islam. Kita masuk kepada yang ketiga, al-muslimul haq zawjun mithali. Itu judulnya begitu. Al-muslimul haq zawjun mithali. Muslim yang hak, muslim yang hakiki, dan real muslim. Nah, gitu biasanya. Sekarang gitu ya. Dan real muslim, ya, adalah suami yang ideal. Seperti apa potret suami yang ideal, ya, yang digambarkan dalam Islam, yang dicontohkan oleh Nabi. Sebelum kita mulai masuki tema ini, mari kita bukanya dengan baca surah Al-Fatihah, surah pembuka. Sebagai wasiat kita, memohon kepada Allah Ta'ala agar membukakan hati kita, sehingga kita bisa dengan mudah menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, masuk ke dalam hati kita, mengalir dalam darah, dalam tubuh kita, sehingga benar-benar kita menjiwai ilmu ini. Setiap hala nafas kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa rahmatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-muslimul haq zawjun mithalin. Ya. Muslim yang hakiki adalah seorang suami yang ideal. Yang seperti apa suami yang ideal? Ya. Tentu semua ada petunjuknya, ya, ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan maha benar Allah Ta'ala ketika mengatakan, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Dan Allah telah menjadikan suri teladan yang baik, yaitu Rasul. Jadi Rasul itu kita bisa copy paste semua. Satu-satunya manusia yang sempurna, nggak ada kurang sedikit. Selainnya nggak bisa. Ya, makanya kita jangan sampai mencintai manusia sama seperti mencintai Nabi. Ya, walaupun besok ulama besar, jangan sampai sama cinta kita kepada ulama tersebut menyamai cinta kita kepada Nabi. Kenapa? Karena sebagaimanapun pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Ya. Dan jangan sampai karena kita sudah sangat cinta, biasanya manusia kalau menemukan kekurangannya, akhirnya sebab nilai setitik rusak susu sebelah. Kan kadang begitu. Ya, ini Ustaz, fansnya banyak. Kalau ngaji jawabnya banyak. Bila bisa dipoligami, jangan dibubar. Kan gitu ya. Iya. Sebelum poligami, jamaahnya banyak loh. Kalau dia ngajar itu banyak banget, banyak masjid penuh banget gitu ya jamaahnya. Fasnya banyak gitu. Ya begitu hanya poligami doang, bubar jamaahnya. Yang salah jamaah ya. Nah, tetap jamaahnya. Ya, jadi manusia terkadang yang pasti ada ya kesalahannya, kekurangannya gitu. Ya, jadi kita mencintai selain Nabi ya proporsional aja. Tapi kalau Nabi enggak, maksimal. Kalau lain proporsional, kalau Nabi maksimal. Ya, kalau kita jadikan Nabi sebagai idola kita, idol kita, ya maka itu kenapa disuruh kita mencintai Nabi itu begitu. Karena orang kalau sudah mencintai seorang, kan apa aja ditiru. Ya apa aja ditiru. Ya nggak apa-apa, yang niru pakaiannya silakan, nggak apa-apa. Ya, yang ini baru bisa niru pakaiannya,
ya kan? Yang ini nyuruh penampilannya, yang ini nyuruh makannya, yang ini nyuruh nikahnya, kan nggak apa-apa sekali, ya kan? Emang dia bisa nyuruh nikah, poligami silakan juga nggak apa-apa, ya, karena memang Nabi adalah satu-satunya manusia yang sempurna. Nanti kita lihat ya, banyak hadis-hadis yang menggambarkan benar-benar Nabi itu suami yang ideal. Yang pertama, ya, sini dikatakan, ya, ketika masuk ke rumah, ya, itu mendatangi istrinya, anak-anaknya dengan wajah yang cerah, yang ceria, ya, dan memulai dengan mengucap salam. Jadi ketika pulang tuh jangan bawa masalah di luar rumah. Nah, gitu kira-kira. Ingat ya, coba kita tempat kerja tuh masalah numpuk, bikin muka jadi kusut, ya kan? Tapi nyampe rumah tetap senyum, ya, tetap senyum. Jadi jangan bawa permasalahan kantor, masalah kerja ke rumahnya. Ya, begitu ke rumah udah sampai rumah senyum, ya, ngucapin salam, ya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, surah Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Dan jika kalian masuk ke dalam rumah, فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ, ucapkanlah salam kepada diri kalian. Ini kalimatnya subhanallah, sallimu ala anfusikum, ucapkan salam kepada diri kalian. Bukan ucapkan kepada orang yang ada di rumah, enggak, kepada diri kalian. Ini kalau kita kaji secara bahasa pertama. Berarti kalau kita masuk ke dalam rumah, kita tahu ada orang, tentu mengucapkan salam. Itu yang pertama. Walaupun kita tahu ada orang kosong kita masuk, tetap mengucapkan salam, assalamualaikum. Karena ala anfusikum. Oke. Yang kedua, ya, kalimat anfusikum kepada diri kalian, ini artinya penghuni rumah itu sama seperti kita, satu jasa. Karena ala anfusikum, ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada penghuni rumah, itu sama juga kita sedang meletakkan dengan kita. Karena kalimatnya ala anfusikum. Jadi kita satu kesatuan, satu jasa, ya, dengan semua penghuni rumah. Karena kalimatnya ala anfusikum. Nah, ini kita biasakan di masuk rumah, assalamualaikum. Ya, lanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalimat mubarakah, tahiyatan min indillah. Jadi dari Allah kita nyampaikan assalamualaikum dari Allah. Allah yang mengirimkan, kita yang mengantarkan. Subhanallah. Dan semua kita sudah paham ya mana assalamualaikum. Ya, assalam, keselamatan, kedamaian, ya. Assalam dengan keselamatan dan damai. Jadi kita ingin bahwa kita penuh dengan kedamaian. Makanya biasakan. Jadi yang belum terbiasa, sekarang biasakannya. Kalau pulang ke rumah ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sewajibin anak-anak, kalau setiap masuk rumah ucapin salam. Biasakan. Buka pintu, assalamualaikum. Nah, begitu. Saya wajibkan. Kalau enggak saya suruh keluar lagi, ulangi. Nah, saya benar saya ulangi lagi. Ya, dia sampai mereka terbiasa kalau masuk rumah ucapin salam. Lupa, saya suruh ulangi lagi. Ulang lagi ya. Begitu. Ya, sampai benar-benar terbiasa. Ya, jadi begitu buka pintu masuk assalamualaikum. Ini selain doa ketika yang bel, artinya begitu masuk kan kita tahu siapa yang masuk. Kan kita kan kadang rumah nggak selalu dikunci kan. Nggak usah dikunci lah, atau tidak bentar-bentar ada yang masuk buka pintu. Ya kan dapat kan? Mungkin kita lagi di mana posisinya kan. Nah, tapi kalau yang masuk keluarga kita mengucapkan salam nggak masih ayah masuk, dan tahu kan? Ya kalau pintu kebuka, terus sudah ada salam, siapa tuh? Nah, saya gitu. Karena saya bikin peraturan masuk mengucapkan salam. Jadi tahu begitu masuk, tahu siapa yang masuk. Ya, karena kan kadang kita sedang duduk dalam posisi yang tidak dekat pintu atau nggak melihat pintu kan gitu kan. Nah, kalau yang masuk mengucapkan salam,
Kan kita tahu siapa yang masuk. Kalau mau ucapin salam, siapa ini? Nah kan begitu, ya kan? Jangan bukan anggota rumah masuk ke rumah, kan mungkin. Kadang-kadang orang begitu kan ngerti, ada. Saya tegur keras kayak begitu. Saya bilang, Islam tidak membolehkan kita buka pintu rumah orang, tak boleh sama sekali. Ya, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Di surat An-Nur ya. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sampai kamu dapat izin dan ucapkan salam. Jadi orang yang buka aja satu kelas kalau begitu. Ya. Dipersilakan belum, dijawab salam belum, tak tahu buka pintu gini. Saya bilang lagi kata hadis Nabi yang begini dicolok matanya boleh. Mungkin hadis, dan kalau kita colok matanya buta itu nggak kena hukuman kita. Ya, karena kehormatan rumah itu begitu. Sampai seperti itu hadisnya. Ya, sampai itu keras sampai banyak kalau begitu. Pelanggaran saya. Ya, nah kita penghuni rumah pun begitu. Allah mengajarkan seorang ucapin salam. Jadi begitu sampai rumah wajahnya cerah, ceria, seakan-akan ada masalah. Walaupun letih tetap senyum juga. Begitu. Ya. Nah, itu tadi artinya ada pun hadisnya Nabi mengatakan ya Bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Ya Bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, jika kamu masuk ke rumah ya, keluargamu, fasallim, ucapkan salam. Nabi yang mengatakan. Makanya kita ajarkan anak-anak kita semua yang ada di rumah kita, semua yang tinggal di rumah kita, siapapun, bukan anak pembantu yang tinggal di rumah juga, fasallim ala ahlika, ucapin salam. Nih, Nabi yang berkata. Apa faedahnya? Yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik. Itu menjadi keberkahan buatmu dan buat keluargamu. Keberkahan. Ya, ini yang mengatakan di ucapan salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Salam. Ya, ketentraman, kedamaian, keselamatan, rahmatullah, rahmat, kasih sayang, gitu ya, wabarakatuh, keberkahan, segala macam kebaikan. Ini biasakan. Kalau belum terbiasa, mulai sekarang biasakan. Ya. Jadi seorang suami begitu masuk ke dalam rumah, itu wajahnya cerah ceria, ya, menunjukkan ya dia itu dalam keadaan selalu senang, walaupun sedang ada masalah. Ya. Jadi jangan bawa masalah ke rumah ya, cukup ya. Masalah itu pada tempatnya masing-masing aja. Kalaupun nanti mau curhat nanti lah. Yang penting masuk cerah dulu, ceria dulu, nah, gitu, ya. Kalaupun nanti pengen curhat sama istri, entah dulu dah. Jangan langsung begitu nyampe, jangan. Ya, gitu. Biar pada senang dulu, ya. Ini keberkahan, ya kan? Keberkahan. Sekarang, wajib bila alaihim yakbala rabi'. Jadi menemui keluarga itu dengan wajah seperti cerah ceriahnya Arabi' musim semi. Kan musim semi ya, identik dengan bunga-bunga yang bagus setelah musim dingin kan gitu. Nah itu diumpamakan seperti itu. Ya, sehingga membuat kehidupan itu menjadi cerah, ceria, penuh dengan kesenangan, ya kan? Anak-anak bahagia, istri pun senang, ya, seperti itu. Nah kemudian jangan lupa bantu istrinya. Indoa bi'ajatina syai'in tadi, ya. Yang mudah ya dalam Allah ya. Jadi kalau begitu pulang lihat istrinya butuh bantuan, bantuin, tanpa harus diminta. Harus diminta. Kemudian juga iwasi hadil latif minal qaum, yang bicara dengan penuh kelembutan. Ya, ini kalau istrinya kebetulan ngeluh, capek, nggak usah dijawab, kamu juga capek kok pulang. Nah, nggak usah begitu, harus. Nggak usah ya. Ya kan? Kan banyak dia bikin ya, bikin konten gitu ya. Ya, istrinya pulang kan, suaminya pulang langsung dulu ya, capek nih ya kan, anak-anak susah banget diatur gitu ya kan, capek nih beresin rumah kelar-kelar gitu. Nggak usah dijawab, kamu juga baru pulang capek, nah nggak usah begitu, ya kan, nggak usah dijawab begitu, benar ya, kamu juga baru pulang capek, seharian kerja, emang kamu udah capek,
itu bukan latif minal qaul ya, bukan perkataan yang latif, bukan. Ya, karena kadang-kadang yang namanya istri kan bisa kebayang di rumah aja coba, ya, cuma di rumah doang satu kotak lagi maaf yang rumahnya mungkin nggak seberapa luas ya, mungkin di rumah luas mungkin tadi ke atas, di bawah, ke samping masih mungkin ya. Nah kalau rumahnya cuma sepetak doang, ya kan, dan masih di rumah dikerjain dirapiin, belum terakhir berantakin lagi. Nah kalau yang dua kan mungkin apalagi yang kerjaan di tempat yang luas, ya kan, bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Secara stressingnya bisa jadi stres istri gitu kan. Ya, nah, makanya yuwasi hanya menghiburnya gitu ya, menghiburnya seperti itu. Ya. Nah sehingga sang istri merasa kalau dia hidup tuh bersama seorang suami yang selalu mengayomi, yang melindungi, yang peduli, yang memperhatikan apa yang dibutuhkannya, dibantu, gitu, ya. Itu tentu semaksimal yang disambut oleh suami, gitu. Nah termasuk yuti umusata habitajam mulah habizina. Jadi suami juga perlu berpenampilan yang bikin istri senang. Ya, Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qur'an disebutkan, ya, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi ketika seorang sahabat menemui dia berdandan rapi, padahal di rumah, ditanya, dia bilang walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Istrinya walahunna, dan menjadi hak mereka mithlu alladhi 'alaihinna, sama dengan kewajiban mereka. Kalau kewajiban istri bersorak depan suami atau suami senang melihatnya, berarti istri itu punya hak melihat suaminya berpenampilan bagus. Ya. Jadi jangan minta istri bilang berpenampilan bagus agar kita senang melihatnya. Kita pun berpenampilan yang bagus biar istri senang melihatnya. Ya kan? Kita aja kan. Ya, menurut ibu yang mana nih baju yang ibu suka saya pakai, mana gitu. Ya. Jadi biar dia senang juga melihat suaminya gitu dalam penampilannya, tentu dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Ya, wa yuti janiban min waqtihi wa timamihi, juga berikan waktu dan perhatian. Jangan terus sibuk dengan pekerjaannya, bahkan mungkin ada yang sibuk dengan hobinya. Nah, ya, jangan sampai kesibukannya dengan tugas dan kewajibannya, jangan sampai kesibukan dengan hobi itu tidak sempat memberikan waktu buat istrinya. Ya, nah, karena Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk menikmati suami. Bukan suami doang menikmati istri, istri pun menikmati suami. Ya, menikmati apanya? Kebersamaannya, perhatiannya, kepeduliannya, terus seperti itu ya. Dan termasuk nggak boleh waktu buat ibadah mulu. Mungkin ibadah dong. Jadi ibadah hanya sampai istrinya, ya, nggak dapat perhatian, ya, istrinya makan sendirian kenapa? Suaminya puasa menunggu, ya kan? Istrinya tidur sendirian kenapa? Suaminya nggak tidur, sholat menunggu. Ya jangan juga, ya, jangan juga gitu. Atau suaminya di masjid mulu, nggak pulang-pulang, istri di rumah, ya nggak juga. Nih ada hadisnya di sini ya, seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Nah, ini ada sebuah hadis yang menceritakan seorang sahabat, ya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As sampai ke telinga Rasul, ya, bahwasanya beliau ini berlebihan dalam ibadah. Lalu Nabi berkata kepadanya, alam ukhbar annaka tasumna wa taqumul lail. Benarkah saya dapat berita kalau kamu siangnya puasa, malamnya qiyamul lail? Ya sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, benar. Kata Nabi, fala taf'al, jangan kerjakan. Sungguh waktu. Ada waktunya puasa, ada waktunya iftar. Enggak puasa tiap malam, puasa enggak. Wanam waktu, ya, tidur dan bangun. Ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena jasadmu punya hak yang harus kamu perhatikan. Ya, jadi kamu lalu terus, ya, ada waktu buat jasad kita juga. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan. Ya, dan matamu pun punya hak buat istirahat.
Ya, jadi mata kita juga punya haknya. Nabi yang mengatakan nih, wali ainaika alaika haqqan, dan matamu pun punya hak yang kamu harus perhatikan. Wa inna li zaujika alaika haqqan, begitu juga dengan istrimu pun punya hak yang harus kamu pedulikan, punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li zaujika alaika haqqan, begitu juga dengan tamumu, orang yang menziarahimu pun punya hak yang harus kamu perhatikan. Ditegur sama ya kan, kalau ibu ada puasa siang malamnya yang ya kan. Nah kan terkadang istri di antara kenikmatannya kan masak, dan dia akan senang kalau suami karena kalau suami puasa mulu masak ya ya kan gitu. Nah istri kalau tahu suami tidak makan tidak masak, dengan beli ini sih gitu ya, betul ya? Kan kalau perempuan dia kalau masak buat dia doang sendiri. Ya, nah kalau tahu suami nggak bakal makan, dia nggak masak, karena dia milih nggak makan, gitu. Kan kasihan dia bikin makan, suami nggak makan, jadi makan. Ya, bikin masak, suami nggak makan, jadi masak. Ya, bahkan di antara hal yang dinikmati oleh istri masak. Ya, maka di antara hal yang paling diperhatikan oleh suami itu dapur. Bikinlah dapur senyaman mungkin buat istri gitu ya. Senyaman mungkin bikin dapur buat istri. Serahin dia nih, gimana dia desainnya, bagaimana kebutuhannya, gitu. Ya, selera istri dapurnya kalau soal dapur mau desainnya gimana, mau bentuknya gimana, mau kompornya gimana, gitu ya. Mau warnanya apa? Kan itu ruang kerja dia, gitu kan? Ruang kerja. Ya, kalau lagi ada begini sebagus mungkin yang sesuai dengan kesenangannya tadi. Hadis yang lain menceritakan tentang seorang wanita dalam Khawlah binti Hakim. Itu istrinya Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Maz'un. Ya. Khawlah binti Hakim, yaitu istrinya Utsman bin Maz'un, datang kepada istri Nabi dengan pakaian yang lusuh, dengan penampilan yang buruk, pakaian lusuh, penampilan buruk, ya kan? Istri Nabi berkata kepadanya, "Malaki, kenapa kamu?" Penampilannya dia berofta, pakaian yang lusuh, ya hayatin saya, penampilan yang buruk. Ini kan nggak tabiatnya perempuan kan? Ya nggak tabiatnya perempuan, pakaian lusuh, penampilannya buruk. Mereka berkata, "Malaki, kenapa kamu?" Ada apa denganmu? Faqalat an zawjiha, lalu dia bercerita tentang suaminya. Amal lail faqaimu, malamnya bangun, mati ibadah, gitu ya. Wa amal nahar fasaimun, siangnya puasa. Jadi ibadah aja, ya. Nggak berikan waktu dan perhatian buat istrinya. Akhirnya istrinya pun malas bersolek kan. Suami nggak perhatian buat apa dia bersolek? Gitu. Fakta Nabi sallallahu alaihi wasallam dikauliha, lalu istri Nabi menyampaikan berita tersebut kepada Nabi. Lalu ketika bertemu dengan Utsman, Nabi mencelaknya. Jadi Nabi negur nih si Utsman nih, Utsman bin apa ya? Utsman bin Maz'un. Amalaka bi uswatun. Bukankah aku menjadi suri tauladanmu? Ya kan? Ya, bala jalan yang Allah fidaka, Allah jadikan aku sebagai fidaka, orang yang selalu berkorban untukmu. Nah, kemudian nasihat itu doang, nggak banyak, cuma satu kalimat. Ibaratnya kamu jadikan saya sebagai suri tauladan kan? Ya, berarti kan udah contohlah saya. Dia kemudian jatuh hasanatan tiba-tiba dia sang istri datang lagi nih ya ke rumah istri Nabi dengan hasan al-ayha, dengan penampilannya yang bagus, tiba-tiba ya dengan bau yang harum gitu. Lain dengan penampilan sebelumnya pakainya lusuh, penampilannya buruk. Sekarang penampilannya bagus, rapi, bersih, wangi gitu. Ya kan? Wabil batin dalam terkait Nabi mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, inna rahbaniyah dalam tuktab alaih." Rahbaniyah itu tidak
tidak disyariatkan bagi kita. Orang Rabbaniyah tidak menikah, hanya ibadah aja itu Rabbaniyah. Ya, nggak ada Rabbaniyah dalam Islam. Kata Nabi la Rabbaniyah fil Islam, nggak ada tuh, nggak menikah hanya untuk ibadah, nggak ada. Amalaka fiyya iswatun, bukankah kamu memiliki suri tauladan dalam dirimu? Fa bagi akhsyakum wa afazakum li hududi. Kata Nabi, "Wallahi in akhsyakum wa afazakum li hududi la ana." Demi Allah, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling menjaga hukum Allah adalah aku, kata Nabi. Ya. Jadi sepertinya setelah dinasihatin Nabi, nah, ini Utsman bin Maz'un berubah perhatian kepada istrinya. Dan ternyata perhatian suami kepada istri itu berdampak kepada penampilan istri. Hatinya senang, dengan hati senang, penampilannya bagus. Ini kira-kira didengarkan itu dan begini belum ya? Ya kan? Hati kan suami juga perlu pakaian begini ganti yang bagus kan? Beli lagi. Nah, gitu. Kan yang lalu udah kita sebutin hadisnya. Walaupun alaikum antusinu ilaihila. Betul ya? Masih kan? Bahasa saja tidak. Ya kan? Hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami adalah antusinu ilaihila. Kamu memperbaiki dua hal yang menjadi hak kita. Ya? Apa haknya dua? Nah, masih kan? Nah, dua hal yang harus jadi perhatian suami yang menjadi hak istri. Sebulan kelamaan ya, mungkin. Antusilu ilaihinna fi ta'amihinna wa kiswatihinna. Antusilu, berbuat ihsan, memperbaiki, menjadikannya lebih bagus, ya. Dalam bentuk cara fi ta'amihinna, makanan mereka, wa kiswatihinna, dan pakaian mereka. Itu dua perhatian istri. Perhatian makanannya, kasih makanannya ke istri. Gitu ya, kasih pakaian yang bagus. Itu hak istri itu. Hak istri. Ya kan? Ya, walaupun yang beli dia, tapi kan kita bisa nemenin, atau kita bisa ngasih saran, atau kita silakan pilih yang mana yang bagus buat dia. Karena kan memang itulah tabiat Tuhan, to'am dan kiswah, makanan dan pakaian. Kan memang ada tuh, nih yang bikin konten begitu ya, bukan begini nih begitu, ya, dia suka makan, dia kan sukanya pakaian, gitu, ya. Walaupun belum ada makanan, tetap aja nanti memang makan gitu, ya. Dengan pakaian juga, pakaian ada banyak, beli lagi, gitu. Ya. Emang itu kodratnya perempuan. Nabi sudah mengisyaratkan seperti itu. Nah, sepertinya setelah nasihat oleh Nabi, ini Utsman bin Maz'un memberikan perhatian kepada istrinya, sehingga istrinya pun berubah penampilannya. Ya. Jadi Nabi kita SAW itu membimbing para sahabat agar hidup itu tawazun, seimbang, ya, imbang antara ibadah dengan ya dunia, ya, dengan dunia, ya, dan juga harus memberikan perhatian yang cukup buat istri, ya. Dan dalam Islam itu nggak boleh berlebihan dalam zuhud, nggak boleh berlebihan dalam ibadah, ya, nggak. Tetap dunianya juga diperhatikan, terutama istri. Ya, hadis yang lain, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, "Akhun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Ya, seperti kita ketahui ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bersaudarakan antara si A menjadi saudaranya si B, ya kan, si C jadi saudaranya si D. Nah, di sini diantaranya dipersaudarakan adalah Salman dan Abu Darda. Suatu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, ya kan? Dan Salman melihat Ummu Darda, ya, mutabadzilah, ya, Ummu Darda penampilannya, ya, mutabadzilah itu nggak perhatikan penampilannya, ya, itu penampilannya diperhatikan, pakaiannya, ya, mungkin kusam, gitu, nggak diperhatikan, itu mutabadzilah, ya, begitu. Nah, lalu sama nanya kepada
kepada sang istri, Masya Allah, kenapa kamu seperti itu? Dijawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda saudara kamu ini seperti tidak ada kebutuhan sama dunia. Kayak butuh dunia ibadah gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Baca Abu Darda fasana lahu ta'aman. Nah, kemudian ketika Abu Darda datang, ya. Maksudnya baca Abu Darda fasana lahu ta'aman, sama bawa makanannya kepada Abu Darda. Bawa makanan. Kul, suruh makan. Abu Darda ini soal saya puasa. Jadi sama bawa makanan supaya makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata sama, mana diakilin hatta takut. Saya akan makan kalau kamu nggak makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan. Begitu adabnya. Jadi walaupun kita sedang puasa, tapi kalau puasa sunnah, diajak makan. Begitu. Nggak pernah saya sampaikan di mana-mana begitu. Kalau kita lagi puasa sunnah, teman ajak makan, teman undang makan, atau kita datang ke tempat ada makan, ikut makan, batalin puasanya. Iya, itu adanya begitu. Ya, jangan lagi kondangan puasa, kondangan puasa, nggak bisa puasa besok. Ada begitu saja juga. Maaf saya bilang setahu saya dan beberapa hadis yang saya temukan, termasuk Nabi yang mencontohkan sendiri. Ya, Nabi lagi puasa, kalau sini ada makanan yang sini, Nabi makan batalin puasanya. Tuh, begitu. Jangan kita mana utamakan puasa, teman baik makanan, capek-capek kita nggak makan, jangan. Lebaran tuh, saya suka tegur tuh. Ini masih musim lebaran, tetap aja puasa Syawal ya. Jangan lagi keliling lebaran puasa. Lalu puasa di mana? Saya lagi puasa. Mohon maaf, saya khawatir kalau puasanya hilang. Iya, hilang apa puasa kan? Setan masuk jadi ria kan? Betul kan? Bisa kan? Jadi hilang pahala puasa buat apa? Puasa capek-capek pahalanya hilang. Nah emang budaya kita seminggu pertama orang lebaran kan? Keliling. Ya udah jangan puasa kan? Oh sebulan kok. Makanan ganti makan bisa puasa. Begitu adabnya. Ya, jangan diundang makan bilang lagi puasa. Makan. Undangnya hari Kamis sampai. Karena Islam inginnya. Islam inginnya kita ikut senang di saat saudara kita senang, itu begitu. Di antara yang membuat manusia senang makan, betul kan? Ya, kan orang kan paling senang kalau ada makanan. Dan jangan sampai orang lagi senang, kita nggak ikut senang gitu loh. Yaudah ada di makan, ada jangan makan. Bismillah, jangan khawatir. Sudah makan, jangan makan. Ya udah saya tetap Bismillah. Begitu. Kenapa? Emang begitu diajarkan dalam Islam. Nggak usah khawatir over makan, nggak usah. Kalau lihat ngamalin sunnah Nabi aman insya Allah. Gitu aja. Insya Allah kalau saya yakin begitu. Kalau lihat ngamalin sunnah Nabi aman. Ya, insya Allah dampak-dampak negatif dari makan itu nggak ada. Ya, misalkan nih kalau di orang Betawi kan punya budaya kalau sore dari makan ada berkah. Saya bilang terima makan karena itu makanan berkah, saya bilang. Kenapa berkah? Pertama yang menyediain dari awal sudah jelas ternyata sedekah. Jelas ternyata sedekah. Sudah banyak mengeluarkan duit untuk makanan dia sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, momen makanan kedua dan maulid. Makan. Makanya ada walaupun orang kaya ada berkat dia hampir nggak mau dia. Walaupun dia bisa beli, lain ini berkat. Ya kan maulid. Walaupun dia bisa beli yang beli pertimbangan kali lebih bagus, dibawa pulang juga. Benar nggak salah. Berkahnya itu yang diambil itu, bukan berapa nilainya. Mungkin nasi sebungkus doang paling 20.000, 30.000. Dia beli 100 biji udah bisa. Tapi berkahnya itu, walaupun tidak nyampe dibawa pulang.
mana sih? Benar begitu ya. Gak usah gengsi, harus sampai bisa beli, jangan. Ya, dapat yang tidak saya bisa beli jangan. Ya, karena Islam ingin kita senang bersama sahabat kita lagi senang. Nah ini, tidak udara bilang kul makan, kata sahabat mengatakan makan, kata udara saya puasa makan, kalau nggak puasa ya makan. Udara makan. Nah malam harinya dalam beberapa lain disebutkan sama nginep di rumah udara. Ya, iya sama Al-Farisi. Ya kan dia bukan Arab ya, orang Persia Iran sekarang. Ya seperti itu. Nah begitu malam hari, ya kan Abu Darda nggak tidur, ibadah aja. Kata sahabat, nah tidur. Nah, kan? Abu Darda ikutin, ya kata sama dia tidur aja. Datang waktu dia bangun, katanya bangun. Ya kan? Abu Darda bangun, lalu berkas sholat berdua. Nah saya itu bangun, sama bilang kepada Abu Darda, Inna rabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu punya hak atas dirimu, wa li nafsika 'alaika haqqan, dirimu juga punya hak atas dirimu, ya kan? Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak atas dirimu. Fa'ati kulli haqqin haqqan, berikanlah setiap pemilik hak haknya, berikanlah hak kepada setiap pemiliknya. Itu perkataan sama, bukan perkataan Nabi. Nah baru ketika sampai kepada bertemu Nabi, ya Abu Darda sampaikan apa yang dikatakan oleh Salman tadi. Apa kata Nabi? Sudah sama, benar apa yang dikatakan Salman. Jadi ilmunya Salman itu bukan dari Nabi, jadi semacam ilham dari Allah Taala. Ya kan? Nah itu takdirnya dibenarkan oleh Nabi. Itu artinya apa? Kalau kesimpulan saya begini, kesimpulan saya, ilmu-ilmu yang benar, walaupun datangnya bukan dari Quran dan hadis, itu menandakan itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu kesimpulan saya begitu. Ya, ilmu yang benar kan nggak selalu datang dari Islam, ya kan? Mungkin datang dari non-Muslim kan? Tapi kalau sesuai dengan ajaran Islam, itu menandakan ilmu itu sesuai dengan fitrah manusia. Misalkan nih, ibu-ibu pernah ngasih ke saya video, Ustaz, emang benar ya? Katanya bukan tugas istri masak, bukan tugas istri beres rumah. Katanya nggak ada hadisnya, nggak ada perintah Nabi, begitu? Kan begitu ya? Ya kan, kata kunci tugas suami kali ya, masak tugas begitu ya? Ada kan konten begitu? Karena Islam nggak ada perintahnya. Saya jawab sederhana aja. Memang sejauh saya belajar, Nabi gak pernah perintahkan wahai para istri masaklah, wahai para istri enggak. Kenapa? Karena masak beresin rumah itu fitrah perempuan. Fitrah perempuan segala begitu. Apa buktinya? Non muslim aja ngerjain. Orang yang gak berkeyakinan dengan agama Islam aja mengerjakan kan? Lihat kan? Seluruh dunia dimanapun di dunia perempuan secara fitrah pasti ngerjakan itu bermanfaat. Nggak pakai disuruh, nggak pakai diajarin, itu fitrah mereka. Itu artinya kalau perempuan yang tidak mengerjakan tugas itu, dia yang keluar dari fitrah sebagai perempuan. Saya bilang begitu. Nah ketika fitrah sudah jelas, Islam nggak perlu jelasin lagi, karena udah jelas. Ya, ngurus anak itu fitrahnya perempuan. Ya kan, melayani suami fitrahnya perempuan. Kan begitu ya, kalau kita nonton di TV kan, bahkan di film-film pun, film-film barat dalam Amerika kan begitu, ya kan? Itu menandakan itu hukum alam, sehingga nggak perlu perintah lagi dari Nabi. Asal begitu mengatakannya. Jadi jangan katakan Islam nggak nyuruh, hadis Nabi-nya nggak ada, Quran-nya nggak ada. Nah begitu. Iya begitu kalimatnya. Iya benar memang Quran-nya nggak ada memang. Quran-nya cuma satu yang menyuruh istri taat suami gitu doang udah. Fasolihatu qanitatun, udah itu doang. Ya kan? Fasolihatu wanita salihah yang taat suami kan begitu doang. Udah ada doang. Enggak disuruh masak, enggak disuruh nyuci, enggak disuruh nyetrika, enggak disuruh beresin rumah, enggak. Ya. Enggak ada. Tapi itu semua pekerjaan yang sudah menjadi kodrat wanita, menjadi tugas wanita. Makanya yang non muslimah pun kerjakan. Berarti yang mengerjakan
hadis itu tidak melanggar hukum Islam, melanggar hukum alam, melanggar fitrah wanita. Begitu. Ya, karena ada yang bikin konten begitu, saya bilang hanya orang ilmunya pendek, saya bilang. Apa-apa yang tidak ada hadisnya salah, apa-apa yang tidak ada Qurannya salah, gitu. Kan dengan orang begitu ilmunya, ya kan? Ada Qurannya salah, nggak ada hadisnya salah, gitu. Nah emang sebuah ilmu Al-Quran hadis doang. Nah Allah cipta alam semesta bukannya sebuah ilmu, ya kan? Memang Al-Quran sebuah ilmu, betul. Hudan linnas, petunjuk buat manusia, betul. Ya, Nabi juga sebagai sumber ilmu, benar. Tapi bukan satu-satunya. Begitu ya? Memang begitu. Baru dia diem nanti. Ya, itu konten sesat saya bilang. Yang bikin gak ngerti. Itu bikin perempuan mereka beres di rumah. Ya kan? Ada perempuan yang makan gitu, lama nyuci, kamu masak, ya kan? Nggak ngeliatin suami gitu, kecuali tempat tidur doang katanya kan gitu kan ya? Ya, nah itu ibu-ibu yang ngaji bisa makan gitu, begitu. Tapi kalau ibu yang ngaji nggak, insya Allah. Ya, makanya kalau ibu perlu juga ada pengajiannya gitu, seperti itu. Ya. Nah itulah di antara potret, ya. Jadi suami itu perlu memberikan perhatian kepada istrinya. Dan ternyata kalau dalam hadis ini perhatian suami kepada istri itu membuat moodnya istri bagus. Ada sebuah tulisan, ya, cuma saya lupa kalau pasti itu, ya kan. Jadi bagus ya. Jadi suami itu ngerti sama mood istri, ya kan. Suami lagi di kantor, istrinya ya kan. Bang aku capek, lanjut dulu ya. Tapi iya nggak apa-apa ya. Bang aku capek banget bang. Bos sama ya. Tapi iya nggak apa-apa. Bentar dia ini makan nggak apa-apa. Ya kan. Bang, anak-anak semangat diatur, bang katakan dulu, iya udah biarin ya apa? Iya semua, gitu kan? Ya. Dia aja sama suaminya, ya kan? Dan begitu pulang suaminya buat makanan kesukaan istrinya kan? Oh rapi, makanan dah ada. Ya. Jadi mau istri itu begitu, iyain aja udah. Ya. Mau beli mulu, mas apa ya kamu? Terserah mau dia tidak lagi memasak-masak. Yang ingin masak beli nggak apa-apa, biarin dia udah. Ya, ikutin buat istrinya. Dan ternyata begitu dia pulang rumahnya rapi, pakaian tercuci, gitu kan. Yang lecak udah disetrika, ya kan. Makanan udah siap, ya Allah, ya kan. Ya, ingat aja lah pokoknya pesan Nabi kalimatnya yang udah pernah kita baca hadisnya. Bahwasanya manusia itu, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan termasuk itu bengkok. Ya, saya selalu ingat kalimat istamta biha wa fiha iwajun. Kamu tetaplah menikmati istrimu sekalipun ya ada kebengkokan nyata. Itu wa fiha iwajun. Iwajun kan bengkok. Ya, enggak terus ya. Jadi kita nikmatin aja istri kita dengan segala apa yang ada, kelebihannya, kekurangannya. Senyumin aja. Ya, bahkan tadi ya, yang pertama begitu pulang ke rumah, senyum. Ini masih banyak sebenarnya, nggak apa-apa nggak habisin ya. Memang betul banyak hadisnya. Lu udah habisin semua sampai jam berapa? Gitu ya, beberapa hadis kita baca. Subhanallah, sudah baca ini udah berkali-kali, senang banget, benar. Ya, makin banyak kita baca hadis Nabi, apalagi terkait dengan kehidupan kita. Itu begitu datang maulid Nabi, itu lain rasanya. Itu apa? Kita merasakan benar kalau Nabi itu nikmat, benar-benar nikmat Nabi buat kita. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kalimat yang mana karunia, pemberian sungguh Allah telah karuniakan kalian dengan mengutus Nabi di tengah-tengah kalian. Ini kalau nggak ada hadis Nabi, nggak ada petunjuk Nabi, hidup kita itu ya Allah benar-benar nggak ada petunjuk gimana rasanya. Salah mulu jadi kita kerja. Ya, oh ternyata begini loh Nabi mengajarkan bagaimana kita sebagai suami, ya kan? Bahkan Nabi mencontohkan seperti itu, ya kan?
sahabat di zaman Nabi yang keliru diluruskan oleh Nabi, ya begitu. Subhanallah. Jadi gue syukur banget gitu, gue syukur banget tuh kita harus Nabi sampai kayak kita, ya. Gue syukur banget ya Allah mengutus Nabi. Karena kan emang di antara semua Nabi kan yang paling sempurna Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita bentar-bentar bersalawat sebagai ungkapan terima kasih. Ya, terasa banget ya. Pasti kita pasti merasakan manfaatnya ilmu ya. Kalau kita tahu sebelumnya nggak tahu, kan pasti juga manfaatnya. Oh iya ternyata begini ya, hasilnya jadi tambah kan begitu. Nah begitu dengan petunjuk dari Nabi, terasa banget ya. Benar-benar terasa dan terasa dengan angin gitu, terasa banget. Jadi hidayah Allah lewat Nabi itu, ya. Jadi kita baca hadis ya. Jadi ingat aja gitu. Jadi misalkan kita lagi kesal sama istri ini, ingat aja hadis Nabi tadi kan. Islam tak biha wa fiha ibadah. Emang istri begitu, pasti ada backup. Kita nikmati aja kan gitu. Ya kan? Ada hadis lain layak hukum minal mu'minatan itu sakhita fi amrin radiyah fi akhar. Janganlah seorang mukmin membenci saudara, membenci mukminah, maksudnya istrinya. Nah, kalau ada yang tidak suka dalam satu hal, pasti ada hal lain yang dia suka. Ya kan? Nah kalau suaminya anteng begini, misalnya istrinya anteng juga. Ya, baik apa ya? Masih banyak hadis yang nggak perlu kita habisin semuanya ya. Ya, ya walaupun yang dikit-dikit kita amalin dulu, kita praktekin dulu dah di rumah. Ya, paling nggak tadi yang pertama kalau kita masuk rumah ngucapin salam. Ya kan? Apalagi pulangnya bawa makanan. Nah, teman bantu istri itu, ya kan? Gitu. Saya kalau pulang dari mana-mana habis jalan mana kan pasti bawa makanan tuh. Ya, apalagi pulangnya malam bawa makanan. Masa istri saya mau diet susah. Bawa makanan dulu pulang. Ya, diet susah. Gimana mau diet ya? Pulang makan makanan kayak makan saya. Ya kan? Apalagi kalau perempuan tidak harus habisin ya. Anak kayak makan ya habisin gitu. Ya kan makan belakangan dulu. Kalau istri makan kan, tukang habis. Ya gimana mau diet yang begitu? Makanya sebelum hari ya udah nggak usah diet ya, udah. Yang penting sehat. Yang penting nanti olahraga aja kan. Gitu lah ya. Ya kecuali yang kebetulan badannya kan gemuk ya, manusia kan ada juga yang sempurna kita bilang. Baik apa sekalian ya, karena waktu juga bukan tidak cukupkan. Ya, itu masih banyak hadis-hadis lain ya yang menggambarkan bagaimana Islam mengajarkan kita sebagai suami, ya, bagaimana kita mempergauli istri kita. Ya. Sebagaimana biasa sebelum kita akhiri, mungkin ada ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Silakan, jawab yang ingin bertanya. Dari yang luar mungkin ada yang Dari luar, Mas Nam, harus benar. Ini masalah biasa ada sekolah sekarang modelnya ya. Iya. Itu istri kerja. Ada istri kerja, suami kerja ya. Yang apa idealnya kan suaminya kerja, istri di rumah. Kalau Islami ya. Iya. Nah, kalau yang suami di rumah ini istri itu kerja. Suami di rumah istri kerja. Ya. Kan banyak sekarang ya. Kan lebih banyak sekarang. Nah sekarang ini yang kebanyakan perempuan itu kerja, tapi malah di rumah. Di rumah dikerjakan? Ya. Di rumah dikerjakan? Karena sekarang banyak kerja di rumah. Zaman sekarang. Ada posisi istrinya seperti suami saya seperti itu juga. Banyak kejadian seperti itu. Iya, jadi suaminya nggak kerja ya, bukan kerja di rumah. Kalau kerja di rumah kan ada work from home kan sekarang. Emang udah tren juga ya kerja di rumah. Ya kan? Iya. Ekonominya apalagi gaji situ lebih besar dibanding suami. Ya, suaminya lah. Jadi maksudnya demi melanggengkan menampung rumah tangga mereka. Iya. Itu gimana tuh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kodrat dan aturan Islam memang harusnya suami yang kerja. Harus suami yang kerja. Dan itu kewajiban. Ya, Nabi mengatakan kafa bil mar'i ithman ayyudayya man ya'ul. Ya'ul artinya apa? Menaungi, mengayomi, mencukupi kebutuhan. Itu adalah ya'ul. Ya, ya'ul artinya menaungi, mengayomi, mencukupi segala kebutuhan. Itu ya'ul. Ya'ul berarti seorang suami ya itu harus mengayomi, menaungi dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam Islam 3 kelompok yang menjadi tanggungan seorang laki-laki.
yang utama, istri, anak, dan ayah ibu. Tentu ayah ibu ketika sudah tidak mampu untuk mencukupi dirinya, kalau masih mencukupi, ya berarti anak nggak punya kewajiban. Ya, seperti itu. Nah, Nabi mengatakan kafa billahi itsman, cukuplah seorang sudah berdosa. An yudayyana, ketika dia menterlantarkan man ya'muru, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia untuk melurusinya. Ini dosa. Laki-laki yang tidak bekerja, tidak mencari nafkah, tidak bernafkah kepada keluarga, itu dosa. Dosa. Pada kalimatnya jelas, itsman, dosa. Ini dia harus sadar, kalau itu dosa. Jadi jangan nampak kalian, jangan merasa udah ada ikan dari istri. Nah, jangan. Memang Bapak mengatakan kalau suami istri berpenghasilan itu bisa menyebabkan suami jadi malas. Itu fakta. Tapi mestinya nggak seperti itu. Kalaupun istri berpenghasilan, tetap suami harus bekerja dan harus berpenghasilan karena kewajiban dia yang memberi nafkah. Bukan kewajiban istri, istri ada kewajiban memberi nafkah. Nggak ada. Ya, maka dalam fikih disebutkan sekalipun istrinya lebih kaya daripada suaminya, tetap kewajiban nafkah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Nah, namun kalau kondisinya tidak normal, ya, kayak kemarin pandemi misalkan karena PHK, nggak punya kerjaan, ya kan, atau suami sudah tidak bisa kerja karena sakit atau semacamnya, ya kan, benar-benar nggak bisa produktif lagi. Ya. Nah itu istri yang mengambil ya posisi, babnya lain lagi namanya, nggak udah tolak menolong. Udah. Nah zaman Nabi juga ada contoh begitu, ada contoh seperti itu zaman Nabi. Ya, jadi ada seorang laki-laki punya masalah, ya dia harus mengeluarkan uang, ya, tapi dia nggak punya. Kata istrinya, saya bantu. Saya bantu. Ya, jadi dia dalam kasus harus mengeluarkan uang, namanya kafarah. Kafarah itu kan berarti kan harta yang harus dikeluarkan sebagai hukuman. Tapi suaminya nggak punya, katanya saya bantu. Nah begitu. Jadi istri itu posisinya kalau kita ibaratkan ban serep, ban serep hanya akan turun kalau darurat, dan dalam darurat itu nggak boleh berkepanjangan. Nah, kita kalau ban serep sampai bengkel kita ganti, yang bocor kita betulin kan begitu kan. Masih baca berkepanjangan, baca namanya. Begitu ya. Berarti posisi istri mengingatkan suami itu nggak boleh terus-menerus dan berkelanjutan, harus sementara. Berarti saat itu segera suami cari kerja lagi, kerupakan begitu. Ya kan? Selama suami belum berpenghasilan karena belum dapat kerja, ya nggak apa-apa istri yang membantu. Jadi kita posisinya yang membantu, nggak boleh tetap menggantikan posisi suami. Nggak boleh. Ingat, cukup satu kata, dosa. Dosa kalau suami nggak nyari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi nanti kita tegas lagi, yang menjadi kewajiban suami adalah nafkah. Ya, selebih dari nafkah itu bukan wajib. Seperti ngasih hadiah itu bukan wajib, tergantung kemampuan. Tapi kalau nafkah wajib. Ya, nafkah itu kan cuma 3 yang pokok: makan, pakaian, dan tempat tinggal. Begitu. Ya, seperti itu. Nah ini yang wajib yang nggak boleh. Maka kalau saya begini menyarankan untuk manajemen keuangan rumah tangga, kalau dua-duanya kerja, yang pertama memang saya tidak menemukan larangan istri kerja secara khusus dilarang kerja ada. Walaupun idealnya memang istri ngurus rumah, suami yang kerja, kan begitu, ya kan? Tapi kalau kebetulan istri kerja, tentu ada ketentuannya lagi nanti, ya. Misalkan karena memang dia punya keahlian yang dibutuhkan masyarakat seperti guru misalnya, gitu ya. Tapi tetap nomor 1 harus rumah. Dan memang ini sistem yang harus menopangnya ya. Pemerintah juga harus memberikan membuat peraturan yang mendukung ini. Kalau di Mesir, saya praktikan perempuan-perempuan pekerja di kantor itu setengah hari mereka nggak perlu deh setengah hari. Itu saya praktikan. Jadi mereka nanti pulang duluan. Jam 1 mereka pulang, masak lah, begitu. Dan suruh pulang makan, kemudian makan. Itu yang saya perhatikan begitu. Istri-istri ini perempuan-perempuan di kantor, ya, tapi mungkin kantor pemerintah ya, dari swasta mungkin kebijakan pemilik usaha mungkin, ya. Ini yang saya
Jadi perempuan itu pulang duluan jam 1. Pulang duluan, apa udah selesai kerjaan, pulang duluan. Ya kan? Nanti pulang jadi masak dulu. Nanti suami pulang jam 3 jam 4. Ya. Nah kalau kita bisa bikin sistem begitu bagus juga. Kalau memang kebetulan istri butuh kerja karena ingin membantu ekonomi suami, tapi kan membantu, bukan jadi utama. Nah tapi kalau kebetulan dia bawa penghasilan dan suami mengizinkan istri kerja, karena kan ada konsekuensinya ya. Kalau suami mengizinkan istri kerja, apa konsekuensinya? Berarti waktu dan tenaganya betul mesti berkurang. Pasti hampir enggak. Mereka harus menyarankan begini kepada kaum perempuan, kalau mau kerja, paling enggak kalau anak dapat dimandirilah, ya. Jangan anak masih butuh ibu, jadi kerja. Anak-anak masih membantu. Kalau bisa janganlah, ya. Jadi korbankanlah, ya. 10 tahun lah. Nanti anak udah mandiri, barulah boleh kerja. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau memang kebetulan istri bekerja, suami bekerja, boleh berpenghasilan. Maka kalau saya rasa begini, kebutuhan pokok rumah tangga tetap suami yang mengeluarkan uang. Jangan pakai duit istri. Ya, duit istri tabungin atau investasi. Saya rasa begitu. Jadi segala macam kebutuhan pokok rumah tangga tetap dari penghasilan suami. Ya, kita buka semua termasuk pendidikan anak itu semua dari kantong suami itu. Jadi suami nggak kalau emang pendapatannya nggak lebih, ya udah nggak usah bikin investasi gitu aja. Nggak usah bikin investasi kalau emang pemasukannya habis buat kebutuhan. Ya, jangan dibalik. Duit suami diinvestasikan, duit istri dipakai buat rumah tangga. Tapi kadang-kadang perempuan yang begitu, dia belanja pakai duitnya, akhirnya duit suaminya awet. Salah, saya tidak nyaman. Karena itu bukan kewajiban istri. Duit istri aja disimpan nggak apa-apa, diinvestasikan silakan, ya, diinvestasikan. Karena nanti kalau suatu saat suami meninggal, itu tetap duit istri. Berarti kan dia punya tabungan, berarti kan lebih terjamin. Kan begitu. Kalau suami tidak meninggalkan harta yang cukup. Dan di akhir pun nanti kalau istri meninggal, berarti kan juga kembali ke anak-anak juga. Dengan kata lain, ya, kalau memang penghasilan suami ya, hanya cukup untuk kebutuhan pokok, tidak ada tabungan, tidak investasi, juga tidak ada khawatir, ada tabungan istri buat anak-anak, kan begitu. Kalau dia meninggal. Jadi kalau dia bekerja, itu saya rasa begitu. Ya, tetap kebutuhan pokok dari penghasilan suami. Termasuk pendidikan anak semua dan penghasilan suami, ya begitu. Oke, nah ada pun pendapatan istri, nah itu diinvestasikan aja. Atau silakan dia mau jajan mahal, terserah dia lah, uangnya juga kan. Mungkin jawaban saya, tapi kembali ke tadi, kewajiban suami yang harus memberi nafkah, bukan kewajiban istri. Dan kalau suami tidak bekerja, malas bekerja, tidak berpenghasilan, tidak memberi nafkah kepada keluarga, itu dosa. Dosa, ya, kafar berbagi ithman, ya, cukuplah seorang telah berdosa. Ayyadai'an man ya'ud, ketika dia menterlantarkan orang yang menderita tanggungannya, diterlantarkan, tidak dikasih nafkah, ya kan, tidak dikasih kebutuhannya, dosa itu, ya, seperti itu. Nah, ada pun yang sudah usia lanjut, yang sudah nggak bisa produktif lagi, itu udah gantian anaknya yang masih nafkah. Anaknya sudah kewajiban anaknya. Bapak-bapak yang sudah usia lanjut, yang sudah nggak bisa produktif lagi, itu udah kewajiban anaknya. Anaknya wajib. Kalau nggak terjadi, dosa anaknya. Karena ada tetangga ya, si anak bapaknya udah jalan ditengokin, nggak ngasih kebutuhan bapaknya, padahal udah uzur banget bapaknya sampai harus mandiri kerja. Kerjanya kurang lagi jadi mabuk, ya. Mabuk masih bulu-bulu banget. Gimana Pak Hersa? Mereka saya katakan orang tua itu nggak usah segan untuk minta sama anak. Ya saya nggak enak minta, enggak. Jangan, itu hak bapak, minta. Ya, bahkan kalau bahasa hukumnya kata Nabi, anta wa maluka li abika, kamu dan dirimu milik ayah, milik. Jadi kalau ayah ngambil harta anak itu nggak dosa.
dan nggak bisa dipidana. Nggak bisa dipidana. Ngambil loh, bukan minta, ngambil tanpa izin pun nggak dosa dan nggak bisa dipidana. Hukumnya begitu. Itu kan yang mengatakan anta kamu wamaluka dan hartamu li abika milik ayahmu. Dan Al-Quran jelas wa alal mauludi lahu al-maulud, anak yang lahir lahu milik ayahnya. Milik. Saya tegaskan anak-anak saya seperti itu. Saya kasih duit, saya ambil lagi, saya bilang Abi bebas ambil duit kamu, kamu gak boleh protes. Saya tegaskan begitu. Diambil lagi, kamu gak boleh protes. Ini Al-Quran yang bilang, bukan kemana. Ini hadis Nabi yang mengatakan, bukan kemana. Harusnya memang begitu. Ya kan? Kasih motor, ambil lagi, nggak apa-apa. Tegaskan anak, nggak boleh protes, begitu. Nggak boleh protes. Kenapa? Allah yang bilang, saya bilang. Nabi yang bilang, bukan Abi yang bilang, bukan Abi yang bikin peraturan. Karena saya mendapati orang-orang tua yang manusia lagi karena menerantarkannya, ya. Sedih saya melihatnya. Ya. Jadi kalau ada orang tua, Ustaz, si bulan Ustaz kasih zakat, saya tanya dulu, ada lagi nggak? Gitu ya. Saya dulu ada kan? Memang tuh pulang udah uzur ya, nggak bisa nyari mereka sendiri. Saya tanya dulu, ada kan nggak? Ada. Panggil anaknya sendiri. Saya bilang, kamu masih nafkah anak kamu dan bapak kamu tidak berhak menerima zakat untuk miskin. Apa karena anaknya kaya? Gitu. Sebagaimana nggak ada anak miskin kalau orangnya kaya, ada nggak? Nggak ada kan? Anak miskin orangnya kaya nggak ada kan? Nggak disebutkan, makanya ada anak orang kaya kan gitu. Ya kan gitu kan? Tapi kenapa dia tidak bilang bapak orang kaya? Anaknya kaya, bapaknya juga kaya, begitu mestinya. Jangan bilang bapak kaya, anak itu kaya, bilang anak kaya, bapaknya itu kaya, salah. Ya kan? Kan kalau bapaknya kaya, anak ikut kan? Menikmati segala macam kekayaan bapaknya. Masa bilang anaknya kaya, bapaknya miskin, bapak nggak bisa menikmati kekayaan anaknya? Hukum alamnya salah, hukum alamnya bahkan salah. Ya, jadi kalau anak Allah kasih rezeki banyak, wajib mencukupi segala macam kebutuhan bapak ibunya. Apalagi ya kalau orang tua agak banyak kebutuhan sebenarnya sih, kebutuhan apaan ya? Betul lah ya? Kebutuhan apaan? Kali berobat. Ya kan? Ya kan? Kali berobat. Makan udah banyak. Jalan-jalan udah bosan kalau udah jalan-jalan mulu. Ya kan? Masih mencukupi kebutuhan bapak jika gak bisa. Gimana ceritanya gitu? Itu tambahannya ya. Ini kita yang masih punya orang tua, ya kita urus orang tua kita. Itu kewajiban, ya ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jangan segan-segan tegur anaknya, minta sama anaknya. Jangan pakai malu, jangan bilang ke anak. Enggak, anak kita milik kita. Milik, saya bilang sama saya, kamu itu seperti matanya Abi. Makanya kamu habis berjalan jauh-jauh nanti cerita. Jadi apa yang lihat kamu lihat kamu cerita. Begitu. Kamu jadi tangannya Nabi. Apa yang Nabi jangkau kamu yang jangkau. Seperti sini. Makanya anak saya semua namanya dari nama saya. Biar tidak bisa lepas dari saya. Semua anak saya namanya dari nama saya. Saya tempel nama saya. Biar seluruh hidupnya dia tidak bisa lepas dari saya. Dia akan selalu ingat saya anak siapa. Ya, itu hukum Islam begitu ya. Ini bukan peraturan yang saya buat, enggak. Ya, bukan. Ini bukan ide saya juga bukan. Ya, tapi terkadang kita yang karena nggak tahu banyak yang tidak melakukannya. Tidak sedikit orang nggak enak pertama anaknya. Begitu. Kenapa nggak enak orang kok enak? Minta beliin apa sate? Begitu mama. Ya kan? Apa lagi beliin makan satenya? Beliin. Nah, gitu. Apa lagi beliin makan sop? Beliin. Apalagi jalan-jalan anterin begitu. Jangan pakai gak enak ya. Ingat, jangan pakai gak enak. Kenapa? Agar orang terbiasa ya melayani orang tua. Ya, karena kalau kita merasa gak enak, nanti nyantai aja, gak enak. Baik, mungkin cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dan jam kita bersama yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa jamilna bil afiyati wa salam wa aqimna bit taqwa wal istiqamah wa ijna bil mujibatin adama innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.